Ya, selamat pagi Prativian, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Stefanus Rizal, dari Studio 2 Sangga Prativi. Dan ini acara yang luar biasa. Biasanya Pils itu Senin sampai Jumat, tapi kali ini untuk pertama kali dulu, kita akan mulai sebagai hari Sabtu. Nanti berikutnya, acara ini akan kita pindah, ya. Tapi untuk Sabtu ini, kita akan bicara tentang kesehatan, ya, dan kita kasih nama Freddy's Journal, ya, belajar sehat bersama Dr. Freddy. Dan bersama saya di studio sudah ada dengan narasumber yang luar biasa, Dr. Freddy. Selamat pagi, Dr. Freddy. Freddy, oke. Ini Dr. Freddy ini luar biasa nih, Prativian. Dia seorang dokter umum ya? Tadinya dokter umum. Ya, tadinya dokter umum, lalu mempelajari sebagai spesialis yang namanya akupuntur. Nah, makanya pagi hari ini kita akan bicara, kita akan mengolah apa sih sebenarnya akupuntur, ya kan? Bahwa saya yakin banyak Prativian yang sudah mendengar tentang akupuntur. Cuman kalau kita bicara akupuntur itu selalu hubungannya dengan sinsei ya, gitu. Nah, sekarang loh kok akupuntur ditanganin sama dokter nih, ya, udah ini pakai jubah putih ini dokter ya, gitu. Jadi udah kelihatan bedanya. Jadi kita perlu tahu apakah akupuntur itu memang menjadi bagian dari kedokteran dan apakah akupuntur itu sedemikian luar biasanya dapat menjadi apa namanya faktor lain untuk belajar sehat ya, selain kita belajar dari kesehatan dengan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu mungkin sebagai perkenalan boleh ditampilkan siapa sih Dr. Freddy ini? Nah, mari kita lihat. Ini kalau kita lihat sekilas ya Prativian ya. Ya, nama lengkapnya Dr. Freddy Julianto, spesialis akupuntur ya itu ya. Oke, MM. Pendidikan formalnya spesialis akupuntur medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wah, FKUI. Lalu S2-nya Magister Manajemen PPM dan S1-nya dari Kedokteran Universitas Indonesia juga. Ya. Lalu pendidikan non formal, lebih dari 100 pelatihan di berbagai macam bidang kedokteran, antara lain estetika, gizi, penyakit dalam, kardiologi, kebidanan, dan anak. Ya, dan ini maksudnya di Indonesia itu, di Australia maksudnya kuliahnya ya, pendidikannya ya, pelatihannya. Nah, pelatihannya tuh di Indonesia, Australia, Hong Kong, dan Taiwan. Ya, dan sejak tahun 2014, Dr. Freddy juga sudah praktek, ya, prakteknya di daerah Kelapa Gading, tepatnya Jalan Kelapa Kopio Raya, Blok W1 nomor 11. Jadi, bagi Prativian yang ingin berobat, boleh berobat secara umum juga dong ya? Nah, berobat secara umum maupun secara akupuntur, nanti setelah kita bicara-bicara, silakan datang ke tempat prakteknya di Kelapa Gading dan boleh juga dilihat di Instagramnya, Freddy Julianto. Nah, mungkin itu sekilas tentang perkenalannya, boleh diiniin, Boy. Dan sekarang kita langsung saja menuju ke Dr. Freddy ya sebagai narasumber hari ini pagi ini. Bagaimana kabar? Baik? Baik, Pak Rizal. Manggilnya Pak atau Pak Rizal aja ya? Manggilnya yang biasa aja lah. Nah, Fred, Ah, gini. Ya, ini Prativian karena saya kebetulan kenal, jadi saya nggak pakai dokter lagi ya. Kalau nggak kelamaan. Jadi sebenarnya apa sih akupuntur medik itu apa sih? ya, Artinya kalau akupuntur bisa dimasukkan dalam dunia kedokteran itu gimana? ya, oke. Selamat pagi, Ko Rizal dan Ya, Prativian nih manggilnya ya. Prativian Prativian betul. ya, selamat pagi Prativian juga. Jadi, akupunktur medik itu kita bahas satu-satu. Jadi, Mm-mm. akupunkturnya sendiri itu dari kata akus dan punktura, Mm-mm. gitu ya. Nah, akus sendiri itu adalah jarum, dan punktura itu artinya menusuk. Jadi bahasa gamblangnya akupunktur adalah tusuk jarum gitu katakanlah, Mm-mm. gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mediknya itu karena memang kita diadopsi oleh WHO, oleh kedokteran secara Hmm. barat ya. Jadi kita bukan yang menganut kedokteran timur dengan apa tusuknya banyak jarum, pakai ramuan-ramuan Hmm. herbal gitu, bukan. Kita bukan. Nah, itu kita menggunakan akupunktur medik itu prinsipnya ada tiga kata kunci di sini. Yang pertama Mm-mm. adalah bagian dari ilmu kedokteran. Itu yang pertama, bagian dari ilmu kedokteran. Ya, yang Oke. kedua adalah merangsang titik-titik akupunktur. Mm-mm. Merangsang titik-titik akupunktur. Dan yang ketiga itu adalah evidence based medicine. Jadi berdasarkan bukti, Hmm. berdasarkan penelitian yang saintifik, yang ilmiah gitu. Jadi Hmm. kalau dikatakan akupunktur medik itu adalah
bagian dari ilmu kedokteran yang dengan tujuan merangsang titik-titik akupunktur, dan semuanya itu berdasarkan penelitian, berdasarkan evidence-based medicine. Seperti itu, Pak Riza. Oke, jadi kenapa disebut akupunktur medik? Karena pada dasarnya paling utama tadi adalah base, ada penelitiannya ya. Betul. Ada penelitian. Nah, sekarang gini, apa bedanya dengan akupuntur yang sama Shinsei itu disebutnya apa itu kalau akupuntur itu? Setahu saya namanya TCM, Traditional Chinese Medicine. Oh, Traditional Chinese Medicine. Oke. Nama ini akupunktur klasik. Oh, akupuntur klasik. Jadi Nah, akupunktur klasik, akupunktur medik. tadi dengan penekanan bahwa misalnya bahwa akupuntur medik itu ada base penelitian. Apakah kalau dengan begitu kita bandingkan apakah TCM tidak ada penelitian atau gimana menurutnya? Nah, bagaimana menurut pandangan WHO sendiri? Nah, kalau pandangan WHO itu, nah ini, jadi WHO itu kan mengakui penelitian itu ada berbagai macam ya, berbagai tingkatannya ya. Ada yang paling atas itu namanya meta-analisis, dan yang paling bawah biasanya cuma dari pendapat dari para ahli gitu. Yeah. Pendapat dari dosen-dosen kita, pendapat dari profesor-profesor kita, itu letaknya paling bawah. Kalau yang paling atas itu meta-analisis. Nah, kalau misalnya di TCM sendiri, atau yang akupunktur klasik lah namanya ya, itu banyakan itu berdasarkan pengajaran, berdasarkan ajaran dari dosen-dosennya, dari profesor-profesornya gitu ya. Setahu saya sih belum ada sampai dikatakan udah ada penelitian resmi segala macam, itu belum ada. Oke, gitu ya. Nah, kalau begitu, kenapa akupuntur itu ibaratnya, saya nggak tahu ya berapa tahun terakhir ini ya kayaknya, kenapa baru diakui sama WHO? Nah, jadi gini, kalau misalnya dulu itu akupunktur kan sejarahnya udah lama sekali ya, di Tiongkok sana ya, udah ribuan tahun. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya baru diakui secara WHO, karena waktu dulu Presiden Amerika, namanya Presiden Nixon ya, Presiden Nixon itu dia pernah datang ke Tiongkok, lalu sempat sakit di sana dan dilakukan akupunktur di sana. Nah, jadi si Presiden Nixon ini akhirnya tahu ada akupunktur di Tiongkok, gitu. Nah, akhirnya mulailah dunia Barat itu mulai terbuka pikirannya, dan mulailah meneliti segala macam tentang akupunktur ini. Kok bisa ditusuk jarum nggak ada obatnya gitu ya, dan kok bisa sembuh. Nah, itu mulai diteliti pada saat itu, dan akhirnya mulailah Amerika meneliti, dan akhirnya WHO pun akhirnya menerima. Itu ceritanya. Gitu. Oke, jadi akhirnya diterima. Itu kapan diterima sama WHO? Baru 1800-an sekian. Oh, baru 1800-an udah diterima. Tapi di Indonesia sendiri nggak banyak ya dokter yang mengambil spesialis akupuntur? Jarang. Dan sampai saat ini spesialis akupunktur hanya ada di UI, di kedokteran UI. Oh, hanya di kedokteran UI ya? Untuk spesialisnya. Oke, berarti kalau... Kursusnya banyak kok. Apanya? Kursus. Oh, kursusnya malah banyak. Sama kayak misalnya dokter kecantikan. Kan harus spesialis kulit kan? Iya. Ada dokter umum yang ngambil kursus untuk kecantikan gitu ya, Oke. muka gitu. Nah, kalau spesialis itu berapa tahun, Fred? 4 tahun. Kalau kursus? Kalau kursus paling 1-2 bulan. Nah, ini supaya Prativian terhindar juga ya. Apa sih yang membedakan? Saya tahu lah pasti ya, tapi maksudnya kenapa sih tetap dibuka kursus yang walaupun cuma 1 bulan, 2 bulan gitu masih diizinkan? Karena kebutuhannya banyak. Oh. Kebutuhan di masyarakat itu sebenarnya banyak. Gitu, tentang akupunktur. Karena gini, jadi paradigma masyarakat itu sekarang ini mulai bergeser kok. Kalau dulu mikirnya bahwa saya hanya ingin sembuh. Entah dengan obat-obatan, entah dengan segala macam cara, pokoknya saya mau sembuh. Yeah. Kalau sekarang, paradigma masyarakat itu mulai bergeser, jadinya bagaimana caranya supaya saya ini bisa sembuh, tapi efek samping dari bahan kimia obat-obatan itu semakin ditekan, semakin minimal. Nah, alasannya karena itu, makanya permintaan di masyarakat itu cukup banyak akan akupunktur ini. Dan kalau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, kalau spesialis akupunktur aja masih terlalu sedikit, jadi makanya itu tetap diadakan kursus-kursus. Tapi yang kursus ini boleh memberikan akupunktur juga, pelayanan medis juga? Bisa, boleh, tapi dengan ya sama lah kayak misalnya dokter umum baru kursus dengan spesialis kulit gitu. Oh, gitu. Jadi luasnya ilmunya, dalamnya ilmunya tentu berbeda. Oke. Nah, gini, saya mau tanya juga nih, kalau misalnya kita bicara, saya kan sering juga akupuntur ya.
Ya, Sering juga. ya dulu waktu itu kalau nggak salah tuh sering tuh gara-gara kejepit saraf. Oh, saraf Nah, kejepit. saraf kejepit, akhirnya saya datang ke akupuntur, dan waktu itu saya taunya bahwa dia Shinsei. Ternyata dia juga seorang dokter, suami istri juga ya, Ah, gitu. Tapi saya pikir, ah, apakah dokter umum? Saya juga nggak ngerti. Tapi misalnya gini, kenapa akupuntur zaman sekarang ketika saya ngelihat itu ya, ada yang namanya pakai listrik segala, hmm, disetrum. hmm, Padahal kalau kita ngelihat di film-film Tiongkok, film silat dan sebagainya, kenapa mereka cukup dengan akupuntur gitu doang, terus selesai? hmm. Itu ada bedanya apa nggak sih sebenarnya? Ada. Jadi, nah itu juga ciri khas dari akupunktur medik yang berdasarkan penelitian tadi ya, Mm-mm. Rizal ya. Jadi modalitas kita di akupunktur medik itu jarum pasti, tapi tidak hanya jarum kok. Oke. Tidak hanya jarum. Jadi pertama mulai dari yang paling simpel kita acupressure kok namanya. Acupressure itu sama sekali nggak pakai jarum, gitu ya, Oke. perhatian juga. Kita hanya menggunakan tangan kita, tangan kosong, Mm-mm. berupa penekanan. Itu acupressure, itu yang paling Mm. paling paling simpel lah. Itu yang pertama. Yang kedua dengan akupunktur manual itu dengan jarum, ya Mm-mm. seperti yang kita tahu semua. Mm-mm. Yang ketiga tadi yang Korizal bilang dengan listrik. Mm-mm. Jadi elektroakupunktur namanya. Mm. Elektroakupunktur. Jadi di jarum, terus jarumnya itu disambungkan ke alat listrik. Gitu. Yang keempat itu juga ada yang namanya akupunktur, farmakopunktur. Jadi akuapunktur. Jadi itu menggunakan cairan yang disuntikan ke dalam titik-titik akupunktur. Gitu. Mm. Ada lagi yang namanya tanam benang. Tanam benang. Tanam benang, Oke. tanam benang. Jadi benang yang bisa diserap sendiri sama badan Oke. kita itu ditanamkan di titik-titik akupunktur. Di Mm. titik-titik akupunktur. Dan itu akan merangsang titik akupunktur selama benangnya masih belum ada, belum diserap, belum diserap. Jadi benangnya masih Oke. ada, dia akan merangsang terus. Dan yang terakhir laser. Nah, ini sekarang lagi ngetren juga nih, laser akupunktur namanya. Oke. Jadi titik akupunktur diberikan laser dengan energi sekian, fungsinya berbeda. Energi sekian Mm. fungsinya ini, energi sekian fungsinya ini. Nah, itu Mm. modalitas-modalitas akupunktur medik itu seperti itu. Gitu ya. Mm-mm. Oke. Tadi disebutnya gini, saya penasaran nih. Saya pikir akupuntur itu nama sebuah kegiatan atau nama sebuah bidang ilmu. Tapi tadi disebut ada titik-titik akupuntur. Hmm. Nah, itu sebenarnya apa sih? Ini saya yakin Prativian juga belum tahu nih bahwa ternyata ada di dalam tubuh kita yang namanya titik akupuntur. Gitu. Nah, kayak dari tadi kalau kita dengerin ya bahwa ada disebut titik akupuntur. Nah, kira-kira Fred, kenapa disebut titik akupuntur? Saya pikir akupuntur cuma nama sebuah bidang ilmunya doang. Nah, jadi titik akupunktur itu adalah titik-titik di badan kita. Mm-mm. Kita punya banyak sekali titik akupunktur gitu. Jumlahnya ada sekitar 360 lebih lah. 360 Mm. lebih di satu badan kita. Nah, itu titik akupunktur itu sendiri mempunyai ciri khas, Korizal. Ya. Yang ciri khasnya itu adalah ya kalau teknisnya banyak lah, tekanannya lebih rendah, muatan listriknya lebih Ya. tinggi segala macam. Nah, itu kan teknisnya ya. Tapi Ya. untuk gampangnya, itu titik akupunktur adalah titik yang paling pertama bereaksi pada saat tubuh udah mulai drop kondisinya. Belum tentu sakit loh kok. Jadi kalau tubuh udah mulai drop, maka titik tersebut Pertama kali bereaksi. Gitu. kalau sebenarnya gini, titik akupuntur tuh kelihatan kasat mata enggak? Enggak. Oh. Enggak. Kasat mata nggak kelihatan karena dia letaknya itu di ada yang namanya fascia kok. Mm-mm. Fascia. Jadi fascia itu adalah kenapa pada saat kita berdiri organ-organ tubuh kita nggak turun semua ke bawah jatuh. Mm-mm. Kenapa pas kita jungkir balik kepala di bawah, kenapa nggak organ-organ kita pada naik semua ke kepala gitu? Ya. Nah, itu ada pengikatnya masing-masing. Organ paru-paru, jantung tetap di dada, usus tetap di perut, dan sebagainya. Nah, pengikatnya itu yang namanya fascia. Nah, pada zaman dulu, fascia itu dianggap remeh sama dunia kedokteran. Dianggapnya itu cuma sekedar jaringan pengikat doang, nggak punya fungsi apa-apa. Nah, seiring berkembangnya pengetahuan kedokteran, ternyata titik-titik akupunktur itu letaknya di situ kok, di fascia, di bawah kulit kita, di fascia itu. Nah, itu makanya titik akupunktur itu nggak bisa kelihatan secara kasat mata. Oh, gitu. Apakah titik akupuntur ini sama yang seperti dulu kalau kita kenal sebagai apa namanya kalau ini kembali lagi nih ya, film silat lagi nih. Ada simpul-simpul atau titik-titik misalnya namanya peredaran darah atau apa? Apakah seperti itu sama? Kalau secara logikanya sama kok. Oh. Logikanya sama. Jadi kalau yang kita kenal di dunia barat itu kayak misalnya pembuluh darah, kan dia menghantarkan darah ya. Iya, betul. Kalau saraf, dia menghantarkan aliran listrik. Iya. Ya, sedangkan yang ketiga itu limfe, pembuluh limfe dia menghantarkan cairan limfe. Gitu ya. Simpul-simpulnya namanya kelenjar getah bening gitu ya. Iya. Kedengarannya. Nah, kalau
di akupunktur ada satu lagi kok jalur, namanya meridian. Namanya meridian. 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 Oke. Kayak nama orang. Meri sama Dian gitu. Nah, meridian ini, titik akupunktur itu lokasinya itu di meridian ini kok. Jadi titik akupunktur itu lokasinya di meridian ini. Dan titik akupunktur itu saling berhubungan satu sama lain. Titik akupunkturnya saya udah bingung, ada lagi apalagi muncul lagi meridian ini, Frativian. Tolong bahasa Indonesia. Ya. Meridian itu apa sebenarnya? Meridian itu saluran untuk menghantarkan energi. Saluran untuk menghantar energi. Oh. Gitu. Itu yang diakui di dunia timur, tapi belum diakui di dunia barat kok. Oh, sampai sekarang belum diakui? Belum diakui di dunia barat. Oke, kenapa tuh? Nah, karena kayak tadi, kalau dunia barat itu kan selalu mengandalkan bukti penelitian. Ya, betul. Gitu ya. Nah, sedangkan kita ngomong pada mayat nih, Prativian. Jadi, kalau pada mayat itu, pada saat diotopsi, pembuluh darah kelihatan, betul ya? Oke. Saraf kelihatan. Ya. Pembuluh limfa kelihatan. Ya. Meridian nggak kelihatan. Ya. Nah, karena meridian itu menghantarkan energi. Jadi, pada saat orangnya itu sudah meninggal, dia sudah tidak memiliki energi lagi. Karena itu meridian nggak bisa dilihat pada orang meninggal. Nah, sedangkan bagaimana pada orang hidup? Pada orang hidup ternyata sudah ada penelitiannya juga bahwa disuntikkan suatu zat radioaktif namanya teknisium gitu ya. Itu di salah satu titik akupunktur di telapak kaki, itu dia menjalar kok. Ngikutin arahnya meridian itu. Ngikutin arahnya meridian, jalurnya meridian, sampai akhirnya masuk ke dalam badan dan nggak kelihatan lagi. Tapi selama dia berjalan di permukaan, dia masih kelihatan. Gitu. Nah, itu yang menunjukkan adanya meridian. Tapi di mayat nggak ada. Di mayat nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada energi. Nggak ada energi. Orangnya sudah meninggal. Berarti dengan kata lain, meridian itu hanya ada selama orang itu hidup. Ya betul, karena dia menghantarkan energi. Karena dia menghantarkan energi. Oke, berarti kalau memang sudah mati, otomatis sudah tidak ada lagi. Meridian itu hilang berarti. Betul. Berarti meridian itu bukan pembuluh, bukan sel, bukan apa-apa dong? Bukan. Wah, hebat ya? Iya. Unik banget ya? Itu saluran khusus yang menghantarkan energi. Nggak kelihatan. Di otopsi gitu nggak kelihatan barangnya seperti apa, itu nggak ada. Oke. Jadi saya penasaran dari mana para sensei itu dulu tahu ya bahwa itu ada meridian dan sebagainya ya. Itu hebatnya. Itu luar biasanya ya. Kemampuan manusia itu justru luar biasa, dan bertahun-tahun kemudian baru dapat diteliti, dan akhirnya berdasarkan penelitian baru ketahuan ya. Betul. Ada datanya, ada ininya dan lengkapnya. Nah, saya mau tanya nih sedikit dari iseng aja. Kalau sudah dari 1800-an sudah diakuin akupuntur, kenapa tidak banyak dokter yang mengambil bidang spesialis ini? Nah itu, jadi kalau misalnya saya boleh cerita sedikit ya, Pak Rizal ya. Dulu waktu saya menempuh pendidikan S1, dokter umum gitu ya, nggak ada tuh, akupunktur itu nggak ada. Gitu ya. Kalau di luar negeri, memang sudah lebih dulu ya, akupunktur medik itu berkembang. Yeah. Tapi kalau di Indonesia sendiri, baru tahun 1900-an sekian gitu ya, itu baru berkembang. Itu pun belum diakui di Fakultas Kedokteran. Gitu ya, baru perkumpulan seminat lah katakanlah sama-sama dokter yang meminati akupunktur gitu, belum diakui sebagai spesialis gitu, sama sekali belum. Nah, saya pikir karena itu kok, jadi waktu saya belajar S1 kedokteran itu, akupunktur itu belum ada di pelajaran kita, jadi akhirnya dokter-dokter itu belum terbuka. Saya sendiri pun baru tahu kok, jadi akupunktur itu ternyata merupakan spesialisasi. Jadi setelah saya lulus kedokteran, saya ngambil S2, terus abis itu saya cobalah pengen belajar gitu kan akupunktur. Saya ikut kursusnya juga sempat kok. Kursus yang sebulan 2 bulan itu kan. Iya. Oke. Nah dari situ saya tahu, ada spesialisasinya. Baru saya ngambil spesialisasi. Waduh, udah ngambil S2 masih ambil lagi spesialisasi ya. Wah, ini luar biasa nih, tukang belajar nih. Nah, gini, kalau yang namanya titik akupunktur nggak kelihatan, lalu pada saat menusuk, dari mana kita tahu bahwa itu tusukannya tepat? Yang kedua, mengapa sih akupuntur harus ditusuk? Gitu. Efeknya kemana sih memangnya? Ya, jadi pertanyaan bagus nih Korizal. Nah, jadi memang titik akupunktur nggak kelihatan, gitu ya. Nah, tapi kita belajar sama kayak peta lah kok. Sama kayak kita geografi belajar peta gitu ya. Nah, kita juga belajar peta titik-titik akupunktur yang 360 sekian itu. Kita belajar titik-titik akupunktur di badan. Dan kita
kita udah dikasih tahu nih ancar-ancarnya kira-kira lokasinya di sini. Apakah semuanya sesuai dengan peta? Tidak. Tidak. Kadang suka bergeser sedikit ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu, suka bergeser-geser sedikit. Makanya itu pentingnya kita meraba. Jadi sebelum dilakukan penusukan gitu ya, kita selalu meraba. Kita nyari dulu titik akupunkturnya daerah mana gitu ya. Dan itu jam terbang, nanti akhirnya baliknya ke jam terbang. Bagaimana caranya kita bisa merasakan titik akupunktur yang tepat. Gitu. Karena walaupun sudah dikasih gambaran besarnya kan belum tentu tepat tuh, bisa bergeser kan sedikit-sedikit. Nah itu, dan ketepatan titik akupunktur di terangsang gitu ya, itu efeknya pun juga semakin tinggi. Jadi kalau misalnya meleset-meleset, efektivitasnya menurun. Oke. Nah itu gimana cara tahu tepatnya gitu ya. Nah terus yang kedua pertanyaannya tadi, kenapa harus ditusuk? Sebenarnya nggak harus ditusuk kok. Sebenarnya nggak harus ditusuk, karena modalitasnya tadi banyak. Yang tadi aku pressure kan penekanan, dia nggak perlu ditusuk, nggak pakai jarum. Contohnya laser gitu misalnya, dia juga nggak perlu ditusuk. Dia menggunakan sinar laser gitu ya, sinar laser yang ditembakkan ke titik akupunktur. Itu nggak perlu ditusuk. Gitu. Ada lagi yang pakai akupunktur, yaitu memang pakai jarum suntik biasa ya, jarum suntik biasa buat ngambil darah begitu. Dan akhirnya itu ditusukkan ke titik akupunktur. Nah, jadi nggak selalu menggunakan jarum. Dan jarumnya pun berbeda tuh. Jarum akupunktur dengan jarum suntik itu berbeda. Iya betul, beda ya. Mungkin kalau yang belum pernah akupuntur harus diketahui ya, akupuntur itu jarumnya berbeda loh ya, bukan jarum suntik yang tiba-tiba dipegang sama dokter ditusukin. Saya ada slide-nya tuh kalau boleh ditampilkan. Oh ya boleh. Silakan, slide-nya boleh ditampilkan, Boy. Yang jarum akupunktur. Langsung halaman kedua. Mungkin bukan halaman kedua, mungkin. Berikutnya ya. Agak bawah-bawah. Dibuka dulu aja, lalu di scroll ya, terus bawah lagi. Nah ini. Boleh diterangin, silakan Bro. Jadi ini jarum akupunktur itu begitu tipisnya, begitu kecilnya, itu bisa dibandingkan dengan korek api. Dan yang kedua itu adalah jarum biasa. Itu yang kedua itu jarum suntik ya? Jarum suntik. Oke. Darah untuk nyuntikin obat. Itu yang kedua. Iya. Itu. Nah, terus yang ketiga itu jarum jahit. Jarum jahit, iya. Ya. Nah, itu yang ke berapa? 4 ke 5 itu yang baru jarum akupunktur. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu untuk badan, untuk tubuh. Yang kelima itu lebih tipis lagi, itu untuk muka. Gitu. Iya, untuk muka lebih kecil lagi ya? Lebih kecil lagi. Iya. Gitu. Nah, yang sebelah kanan itu gambar apa? Nah, itu yang sebelah kanan keseng itu gitu. Itu menunjukkan bahwa jarum akupunktur itu disposable, sekali pakai. Sekali pakai buang. Berarti kalau misalnya ada 10 pasien, mereka punya jarum masing-masing. Enggak, bukan masing-masing. Kalau masing-masing berarti nanti dia datang lagi, dia akan dipakai langsung. Enggak, maksudnya masing-masing itu gini, sekali dia, setiap orang beda-beda. Beda dan habis dipakai dia langsung dibuang. Gitu ya. Misalnya Korizal datang nih, jarum yang dipakai sekarang sama Korizal datang lagi yang kedua kali, jarumnya udah beda lagi. I see. Beda lagi. Gitu. Iya. Tipisnya jadi ya kalau ambil darah aja berani, suntik obat aja berani gitu ya. Saya jadi punya pertanyaan iseng nih. Kan katanya nusuk jarum itu kan mesti ngeliat titik akupunturnya. Dan kalau sudah punya jam terbang yang banyak, ya seperti Shinsei itu, kayaknya udah nggak pakai ngeraba lagi, udah cepret nusuk aja gitu ya. Nah, pertanyaan saya nih, seorang dokter itu kan selalu ada namanya praktek. Nah, dulu waktu praktek, siapa yang ditusuk? Ya, itu waktu belajar maksudnya ya. Iya, waktu belajar, siapa tuh yang jadi korban? Betul, jadi pertama kali itu yang ditusuk tentu dummy dulu ya. Dummy dulu. Pertama kali itu begitu, jadi orang yang belum pernah kenal. Oke, kalau kita bicara dummy, dimundurin dulu Boy. Dimundurin satu. Nah ini kenapa ditunjukkan? Apakah memang itu ada titik-titik akupunturnya? Itu titik akupuntur semua kok. Nah kalau dummy itu dari mana kita tahu itu ada titik akupuntur? Udah dibuat? Bukan, jadi pertama kali itu dummy itu nggak pakai ini dulu awalnya. Nggak pakai ini? Nah, awalnya dummy itu pakai gumpelan tisu. Oh iya? Oke. Jadi cara nusuknya pun ada caranya. Di situ kita belajar cara nusuk jarum akupunktur yang baik dan benar itu seperti apa. Oke. Gitu, yang steril supaya pasiennya nggak keinfeksi dan nggak kena efek samping segala macam. Gitu, itu pakai jarum dulu, jarum pakai bongkahan tisu gitu, gulungan tisu. Oke. Pakai itu dulu. Bongkahan tisu kering? Kering. Oh iya? Tisu biasa, tisu muka, tisu toilet. Itu harus sampai nembus? Kira-kira. Oke. Jadi ada caranya supaya nggak boleh sampai habis. Nah itu dia, kalau tadi lihat gambarnya tadi kan
jarumnya segini, yang masuk cuma segini ya. Betul. Itu memang begitu. Kenapa itu? Kenapa itu? Karena dikhawatirkan patah. Oh. Walaupun jarang, tapi ada kemungkinan itu patah. Berarti titik akupuntur itu nggak dalam dong? Enggak. Oh. Makanya bisa di acupressure juga. Bisa. Makanya laser pun juga laser yang energinya rendah kok. Gitu. Biasanya laser itu biasanya untuk muka ya? Atau untuk kecantikan? Betul. Ya. Tapi beda jenis lasernya. Kalau untuk muka kecantikan dia menggunakan laser biru. Oke. Kalau akupuntur menggunakan laser merah. Oh, oke. Nah, sekarang balik lagi yang tadi bahwa dari mulai tisu dilatih. Nah, kenapa mesti tisu? Pertama karena kita nggak peduli siapanya, yang penting kita caranya dulu yang nusuk. Oh, pertama caranya nusuk. Caranya nusuk dulu itu bagaimana caranya nusuk yang baik dan benar, itu seperti apa. Oke. Ya? Jadi mau pakai kertas pun nggak apa-apa, pakai tisu pun nggak apa-apa, pakai apapun nggak apa-apa gitu. Nah setelah itu caranya benar segala macam, dan itu ada ujiannya juga, ada tesnya juga. Wow. Nah terus setelah itu benar, baru kita naik kok. Naik jadi dummy tentang boneka. Nah kita belajar caranya nusuknya tepat nggak gitu. Misalnya titik apa misalnya, kita menggunakan kode-kode misalnya ST36 Cusanli namanya itu ya. Nah itu lokasinya di mana, tepat nggak kita nusuknya, pakai busa itu, pakai busa, benar nggak seperti ini, benar, oh benar, oke. Kalau misalnya begitu kita naik lagi kok. Nah ini ke orang itu yang pertama kali ditusuk adalah teman-teman dulu. Teman-teman kuliah. Oh, teman-teman sesama kuliah ya? Iya. Saya misalnya sama Korizal teman kuliah nih, saya nusuk Korizal nusuk saya. Oke. Baru setelah itu benar ada ujiannya, benar baru naik lagi ke pasien. Nah setelah pasien ya pertama-tama pasti dibimbing dulu ya, dulu diawasin bener nggak nusuknya, bener nggak gitu. Nah setelah itu udah lancar, baru di. Nah, jadi gini, jadi saya ingat juga, tadi dikatakan bahwa titik akupuntur itu tidak jauh dari permukaan. Sehingga hanya diraba saja dapat terlihat. Dapat terasa. Dapat terasa. Nah, saya jadi ingat, ketika saya dirawat di COVID, itu ngambil darah pakai jarum suntik ya, untuk ngambil darah ya. Nah, ternyata kalau dulu waktu masih kecil, gampang banget, tusuk, ambil darah. Tapi kemarin ketika saya masuk rumah sakit, itu bisa nusuk gagal. Pindah lagi ke kanan, ke kiri. Sampai susternya bilang gini, saya nggak dapat melihat pembuluh darah Bapak. Gitu. Nggak kelihatan. Gitu. Terus saya bilang, apakah karena saya gemuk? Gitu dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang, ternyata kata suster bukan juga. Gitu. Karena pembuluh darah itu cukup dirasakan. Gitu ya. Bukan terlihat atau tidak. Karena yang gendut pun kalau pembuluh darahnya terasa, gampang nusuknya. Bener gitu ya. Tinggal gini, keluar darahnya. Terus dia bilang, ini karena Bapak pertama kurang olahraga, lalu kurang minum air, dan sebagainya. Nah, apakah titik akupuntur terjadi hal yang sama juga? Kalau misalnya tidak berolahraga, tidak minum air, ya, apakah sukar untuk menemukan titik akupuntur? Oh ya, kok unik nih. Nah, kalau pembuluh darah kan benar-benar bisa nggak terasa gitu ya, nggak kelihatan. Nah, kenapa kalau titik akupuntur nggak berpengaruh sama hal itu? Karena selama orangnya masih hidup itu energi itu akan terus ada. Nggak peduli dia orangnya gemuk, nggak peduli dia orangnya kurus, nggak peduli dia orangnya rajin olahraga maupun jarang olahraga. Selama dia orangnya masih hidup, energi itu akan terus ada di seluruh. Orang gila pun berarti ada? Orang gila pun ada. Mau orang seperti apapun selama dia masih hidup, energi itu tetap ada. Dan itu mengalirnya semuanya di meridian yang tadi itu. Dan titik akupunktur itu kan memang lokasinya di meridian. Iya. Gitu. Oke. Ya, Pak Latifian, sebelum kita lanjut, ini perlu diketahui bahwa cara Pils kita ini bisa dilihat di Zoom ya, atau di YouTube channel Sangga Prativi ya, yang dapat ditonton. Dan bagi yang di YouTube, Anda boleh mengajukan pertanyaan, silakan tulis, nanti dari tim kami akan memberi gambaran pertanyaannya seperti apa dan langsung akan dijawab oleh Dr. Freddy ya, tentang akupuntur. Oke. Nah, ini dari tadi kita berbicara tentang akupuntur. Jangan lupa bahwa nanti di terakhir acara kalau nggak salah Dr. Freddy akan memberikan door prize, betul ya? Nah, jadi bagi yang di YouTube yang hari ini nonton ya, nanti akan terlihat akan dapat door prize, dan door prize ini menarik nih ya. Door prize-nya apa nih Dr. Freddy kira-kira? Free akupuntur. Oh, free akupuntur seumur hidup. Satu kali kok. Gunanya untuk merasakan dulu, karena pasien banyak yang takut kok pertama kali. Oh iya? Masa sih banyak yang takut ya? Banyak yang takut. Pertama kendalanya banyak orang nggak tahu.
Oke. Yang kedua takut, walaupun udah tahu takut. Takut ditusuk jarum. Pernah punya pasien takut? Oh, punya banyak. Nanti dulu, kalau dia takut kenapa dia memilih akupuntur? Karena dia pengen sembuh kok. Oh, gitu ya. Dia pengen sembuh. Oke, kita bicara sembuhnya nanti. Tapi saya pengen tahu, ketakutan mereka tuh apa? Padahal jarumnya lebih kecil daripada jarum suntik loh. Betul. Saya udah ngasih lihat. Terus bagaimana cara kamu nanganin pasien-pasien yang takut itu? Biasa saya sambil ngobrol kok. Oh. Biasa pasien itu kan tiduran ya, jadi bukannya duduk, itu posisinya kan tiduran gitu ya. Saya di sebelahnya, saya ngajak ngobrol begitu, terus tiba-tiba ya udah ngerasa. Jadi jarumnya itu udah masuk. Iya. Nggak berasa apa-apa, jarumnya udah masuk sambil saya ngajak ngobrol. Mungkin karena dulu dari kecil saya sering nonton silat kali ya. Karena saya ngeliat orang yang ditusuk tuh nggak pernah terasa kan. Nggak seperti kayak orang disuntik jarum suntik biasa kan. Sehingga cetok. Makanya ketika pertama kali saya di akupuntur, karena tengkurup gitu, toto udah pasang aja gitu kan. Gitu. Memang pada dasarnya nggak sakit ya ditusuk jarum akupuntur? Ada rasa nggak nyaman kok. Ada rasa nggak nyaman. Terus terang jujur ngomong, ada rasa nggak nyaman. Gitu. Kalau boleh dikasih range ya, 0 itu nggak sakit sama sekali, 10 itu paling sakit sesakit-sakitnya gitu ya. Kalau akupunktur mungkin range-nya antara 2 lah. Oh, nggak parah-parah banget dong sebenarnya. Tapi tetap berasa, nggak 0. Ya, tetap berasa gitu. Tapi nggak separah kalau misalnya kayak di jarum suntik dan sebagainya gitu. Oke. Kalau misalnya jarum suntik, misalnya tadi nusuk pembuluh darah salah, itu pasti sakit. Nah, kalau akupuntur gimana? Kalau akupunktur ini supaya perhatian tahu nih. Justru gini kok. Jadi kan kayak tadi saya katakan bahwa titik akupunktur itu mudah sekali bereaksi. Itu yang pertama kali bereaksi pada saat tubuh udah mulai nggak enak. Belum sakit ya, belum sakit, badan udah mulai nggak enak. Titik akupunktur itu yang pertama kali bereaksi. Kalau titiknya tepat, gitu ya, titiknya tepat, biasa ada sensasi, namanya sensasi penjaruman. Kalau bahasa aslinya namanya teci, gitu ya, sensasi penjaruman. Sensasi penjaruman itu bermacam-macam, mulai dari ngilu, mulai dari pegel, mulai dari rasa berat di situ. Nah, itu namanya sensasi penjaruman. Titik akupunktur bisa mengeluarkan rasa itu, bisa juga tidak. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya muncul rasa itu bukan berarti salah titik, bukan. Titiknya benar. Karena justru kalau titiknya salah, dia nggak akan muncul rasa-rasa seperti itu. Gitu. Justru kebalikan sama ngambil darah. Oke, sebelum kita teruskan, ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Saya nggak, dari siapa itu? Dian ya? Bisa digedein nggak, Boy? Seharusnya di copy, ditaruh di Word supaya bisa gede. Ya, jadi kayaknya ada yang mulai bertanya nih ya. Berarti memang mulai terasa nih. Ada orang yang merasakan manfaatnya bahwa akupuntur. Sebenarnya seberapa banyak sekarang terutama di Jakarta, pengaruh akupuntur sudah semakin dikenal belum dari dunia kedokteran akupunturnya? Dunia kedokteran? Ya, kalau dari Shinsei orang udah pasti tahu lah. Tapi kalau dari kedokteran sendiri, apakah sudah makin mengerti banyak orang? Mulai ya. Kayak pasien Freddy sendiri. Awalnya mereka kaget ya? Kaget. Mereka tuh biasanya tuh rata-rata pasien-pasien saya yang berobat biasa ya, berobat umum gitu ya. Saya berikan obat, berikan resep segala macam. Nah, terus saya tawarkan, mau akupunktur nggak? Karena ada kasus-kasus tertentu yang memang bagus di akupunktur. Gitu. Jadi saya tawarkan akupunktur mau nggak? Nah, dari situ baru pasiennya dokter bisa akupunktur juga. Nah, mulai dari situ kok Rizal. Tadinya mikir bahwa akupunktur itu Shinsei. Iya. Nah, mulai dari situ baru, gitu. Nah, mulai dari situlah. Belum banyak, memang belum terlalu dikenal luas, tapi mulai. Oke. Sambil kita nunggu, ini dia. Dari Dian Sri Wahyuni. Dokter, apakah semua penyakit bisa disembuhkan dengan akupuntur? Kalau nggak salah, Bu Dian ini pasien saya juga kalau nggak salah ya. Nah, bagus dong berarti. Mungkin. Namanya soalnya sama. Ini gara-gara kebanyakan pasien begini nih. Dengar-dengar pasiennya udah 1.000 lebih ya. Nah, gini, jadi Rizal, kesembuhan kan datangnya bukan dari saya ya, kesembuhan datangnya dari Tuhan ya. Gitu, kita semua percaya itu gitu. Jadi kalau saya hanya membantu, gitu. Saya hanya mengusahakan, berusaha gitu. Oke.
Nah, kalau ditanya apakah semua penyakit bisa diakupunktur, kalau saya boleh menjawab hanya dua yang tidak. No, hanya dua yang tidak dapat. Oke. Tidak dapat diakupunktur. Yang pertama adalah kasus-kasus emergency, Korizal. Kasus-kasus gawat daruratan. Jadi misalnya Prativian ada yang keluarganya misalnya kena amit-amitnya ya, kena stroke gitu misalnya. Ada suka di WhatsApp suruh tusuk jarum di jari-jari, kalau nggak suruh di telinga, suruh ditusuk-tusuk. Itu semua bohong, Rizal. Oke. Jadi kalau yang emergency, misalnya stroke, serangan jantung gitu-gitu, nggak usah tusuk mana-mana, langsung bawa ke UGD. jadi yang pertama itu, jadi pas emergency jangan mikir akupunktur. Jangan mikir akupunktur kalau emergency. Gawat darurat itu langsung larinya ke UGD. Langsung UGD ya. Terlambat kalau akupunktur ya. Nah, itu yang pertama emergency. Oke. Nah, yang kedua itu adalah kasus-kasus bedah operasi. Oke, kasus bedah. Batu ginjal gitu. Ditusuk jarum, batunya keluar sendiri, batunya hilang sendiri, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Oke. Batu empedu, batunya hilang sendiri atau keluar sendiri, itu nggak mungkin. Gitu. Begitu juga kanker-kanker yang udah besar gitu ya, terus ditusuk, terus hilang sendiri gitu. Itu mustahil. Orang stroke juga nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Langsung ditusuk, kecuali kita minumin tuh jarumnya langsung. Pasca stroke-nya boleh. Pasca stroke-nya dapat. Oke. Setelah stroke-nya udah bukan akut lagi, udah bukan serangan lagi. Bagaimana kita merehabilitasi, fisioterapi, kita memulihkan, misalnya ada organ-organ yang lumpuh. Nah, itu akupunktur bagus sekali di situ. Oke. Nah, ya betul tadi Dian itu mengatakan, iya betul dok, saya pasien. Oke. Nah, nanti ini pertanyaan kedua nanti ya. Cuma saya mau tanya dulu nih. Tadi kan penyakit apa aja? Kecuali dua atau tadi beberapa yang stroke dan sebagainya kayak gitu. Nah, pertanyaan saya tadi menyangkut tentang banyak orang takut tapi ingin sembuh. Betul ya? Nah, kalau begitu penyakit apa aja sih yang bisa dihandle oleh akupuntur sebenarnya? Wah, banyak sekali Korizal. Oh ya? Banyak sekali. Korizal mau nyebutin dari ujung kepala sampai ujung diabetes juga bisa? Bisa. Oh ya? Bisa. Ada pasien saya baru-baru ini bahkan berobat dengan pengobatan konvensional, dengan obat-obatan segala macam gitu, gulanya bukan turun malah naik. Kalau diabetes kan kencing manis, kita ngomongin gula ya. Iya, gula, betul. Gulanya makin lama makin naik, walaupun dengan dikasih obat-obatan. Oke. Gitu ya. Dikasih obat-obatan, kalau nggak salah udah beberapa macam, nggak cuma satu macam obatnya. Nah, gulanya pada naik semua, sampai dia kesel gitu, dia frustasi gitu loh. Ini saya pengen turun, saya udah nggak bisa makan ini, makan itu. Padahal dia sendiri udah pantang ya. Udah. Dan keluarganya sangat ketat mengingatkan dia. Tapi oke. Sebelum dijelasin, apakah memang sebenarnya kalau udah diabetes dengan pantang dan kasih obat, apakah memang terjadi penurunan dalam ilmu kedokteran itu yang umum betul tidak terjadi penurunan sebenarnya? Pengurangan. Betul, harusnya dua kok, harusnya iya. Nah, cuma diabetes itu kan ada beberapa tipe kok. Kita mengenal secara umum itu ada 4 tipe diabetes, 4 tipe gula kencing manis. Diabetes tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau gestasional ini biasa untuk ibu hamil. Dan diabetes tipe lain yang kita belum tahu penyebabnya apa. Gitu. Nah, yang umum adalah tipe 1 dan tipe 2. Dan yang paling umum tipe 2. Apa itu diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus tipe 2 ini artinya pada saat gaya hidup, dari pola hidup. Jadi pada saat masih kecil dia nggak ada diabetes. Nah, tapi seiring bertambahnya usia, dia makin gaya hidup makin nggak bener gitu ya, makan makin sembarangan, makin jarang olahraga, tidur makin sedikit, makin nggak teratur, stres juga makin nggak bisa terkontrol. Nah, itu akhirnya yang memicu diabetes. Nah, ini yang tipe 2. Nah, ini yang banyak gitu. Nah, kalau misalnya dengan jaga makan, jamu lah istilahnya, jamu, jaga mulut gitu, jamu. Jaga mulut. Nah, berarti saya nggak jamu ini. Nah, jadi selain jaga mulut, jaga makan gitu maksudnya, terus habis itu olahraga, habis itu juga dengan minum obat-obatan, dengan kontrol stres, manajemen stres segala macam kayak begitu, teorinya bisa turun. Teorinya. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang bandel kok gulanya. Jadi dengan dilakukan itu semua, nggak bisa turun. Wow, ini menarik ya kalau kita bahas satu-satu penyakit, ini seru ya. Oke, selain diabetes apa lagi aja? Penyakit-penyakit. Dari yang paling simpel dulu, sakit kepala. Sakit kepala? Oke, sakit kepala. Paling simpel dulu sakit kepala. Sakit kepala kan hampir semua dari kita pernah ya. Sakit kepala, mau migrain kayak, mau seluruh kepala kayak. Nah, itu bisa diakupunktur. Sakit leher misalnya, salah bantal lah biasanya. Iya. Bisa.
Terus mulai turun lagi misalnya frozen shoulder. Frozen shoulder itu bahunya itu kaku, kuku, nggak bisa digerakin, nggak bisa digerakin. Oke. Nah itu juga bisa. Terus turun lagi misalnya low back pain, misalnya sakit punggung, saraf kejepit kayak Ya, kalau ya. dibilangnya. Nah itu juga bisa bagus sekali untuk itu. Nah, itu seperti istri saya, dia apa namanya sering mungkin ngetik kali ya. Jadi sehingga di sininya berbeban gitu. Udah pernah dibawa ke dokter. Sehingga dia harus pakai sarung tangan kayak gitu. Itu pun dapat di akupuntur ya. Kemungkinan CTS kali, Korizal. Ah iya mungkin CTS ya. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. Sindroma terowongan karpal lah bahasa Indonesia. Itu penyebabnya kenapa itu? Karena radang di nervus medianus di saraf. Oke, karena radang. Nah itu karena apa? Keseringan megang keyboard atau keseringan ngitung duit? Keseringannya gara-gara gerakan yang repetitif, Korizal. Oh, gerakan yang repetitif. Misalnya ngetik, misalnya meres-meres, misalnya ibu rumah tangga kan, misalnya meres-meres kain pel, meres-meres baju, gitu ya. Atau enggak misalnya masak, suka buka-buka kaleng, buka-buka botol sambal, gitu ya. Nah, itu suka terjadi radang pada saraf di pergelangan tangan. Dan itu dapat disembuhkan juga dengan akupuntur. Oke. Nah, kalau gitu kita lihat nih pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini ya dari Ibu Marta. Ya, dokter, kalau ujung tumit sebelah kanan sakit, ya apa sebabnya dan bagaimana penanganannya? Kalau dari keterangannya seperti ini saja kurang bisa menjawab ya, karena butuh penggalian lebih dalam lagi. Ujung tumit itu sebelah kanan kiri sama ya. Ujung tumit itu biasanya sakit kalau misalnya udah punya usia, punya umur, ada kemungkinan terjadi pertumbuhan tulang di situ. Pertumbuhan tulang. Biasanya pasien-pasien yang suka minum susu high kalsium walaupun dianya udah menopause. Oh ya. Karena pada saat menopause itu kalsium yang kita makan, kita minum itu nggak bisa masuk ke dalam tulang. Oh. Gitu, karena sel pembentuk tulang itu sudah tidak aktif pada saat menopause, osteoblast namanya. Jadi minum susu yang untuk memperkuat high calcium itu juga sebenarnya nggak boleh terlalu termakan sama iklan ya. Betul. Karena kadang-kadang kalau di iklan, waduh, main disebutin aja untuk lansia tuh bagus, ternyata malah nggak terserap sama tulangnya. Justru kalau misalnya untuk perempuan, bagusnya minum high calcium itu sebelum menopause. Sebelum menopause, di mana pada saat itu sel pembentuk tulang itu masih bisa membentuk tulang. Jadi kalsium itu masih bisa diserap ke tulang. Gitu. Jadi katakanlah bahasa gampangnya menabung. Ya, menabung. Kalsium. Jadi dengerin tuh perhatian ya, berarti kalau Anda terutama wanita, kalau mau minum high calcium sebaiknya sekarang, sebelum menopause. Apalagi zaman sekarang, kita nggak pernah tahu usia menopause ya. Kalau dulu mungkin kelihatan, mungkin 60-an atau 55, sekarang kayaknya ada yang belum 50 udah menopause gitu ya. Gitu. Saya belajar rata-rata 53, sekarang makin maju. Iya ya, makin maju ya. Waduh, kalau makin maju makin repot ini. Oke, berarti kalau misalnya tadi dengan Ibu Marta tadi, bisa ditangani nggak itu? Penyebabnya dulu, Korizal. Kalau misalnya dia penyebabnya adalah pertumbuhan tulang baru di sana, kita coba kurangi kalsiumnya sendiri. Kalau dengan akupunktur bisa membantu. Tapi kalau ternyata pertumbuhan tulangnya itu bukan sekedar tulang muda lagi, tapi udah menjadi tulang keras, itu mesti dibuang, dioperasi. Nah, sekarang taruhlah kalau misalnya tidak pernah minum high calcium, sehingga tidak ada penumbuhan tulang. Kira-kira itu penyebab apa? Penyebabnya biasanya di tendon, kalau itu bisa sekali. Oh, tendon. Kenapa? Karena tegang dan sebagainya atau capean? Biasanya karena banyak jalan itu, banyak menggunakan tumit. Oke. Itu bisa sekali. Bisa banget ya? Bisa banget. Oke. Nah, sekarang ini ada Ibu Ellen Polim ya. Dulu dia sering akupuntur gitu, ya kan? Tapi sekarang nggak tahu ada di mana. Nah, dia tanya apakah ada di daerah Semanggi Depok. Wah, ini repot nih. Karena Dr. Freddy ini cuman tahu prakteknya di daerah Kelapa Gading gitu. Tapi bagaimana nih kalau yang jauh ya mesti datang ya, Fred ya? Iya. Ya. Kalau nggak mau mesti datang ke daerah Kelapa Gading ya di tempat yang tadi. Di mana tadi? Di alamatnya di mana tadi? Kelapa Kopior Raya, Blok W1 nomor 11. Blok W1 nomor 11 ya. Itu prakteknya setiap jam berapa? Setiap hari atau gimana? Setiap hari kok. Jadi dari Senin sampai Sabtu, kalau Senin sampai Jumat itu jam
4 sore sampai jam 9 malam, hari Sabtu jam 12 siang nih, hari ini jam 12 siang sampai jam 4 sore. Gitu. Di luar itu bisa, tapi perjanjian. Perjanjian, oke. Mau pagi atau mau hari Minggu sekalipun, kalau misalnya ada janji dulu sebelumnya bisa. Oke, itu dia ya. Silakan dilihat pada TV-an. Sudah ada ditampilkan di layar praktek pribadi ya. Dan kalau ingin tanya-tanya boleh datang langsung ke Instagramnya Dr. Freddy Julianto. Oke, nah sekarang Fred, saya mau tanya lebih lanjut ya. Apakah akupuntur itu ada ketentuannya? Berapa kali datang gitu ya? Berapa kali misalnya dapat disembuhkan? Apakah semua penyakit sama? Mesti datang sekian kali atau berbeda-beda atau gimana? Berbeda-beda, Koriza. Jadi akupunktur itu secara teori sekali ditusuk dia punya efek selama 48 jam. Gue sampai 3 hari lah, 48 sampai berapa tuh? 3 hari itu berarti 72 jam. Oke. Nah, 48 sampai 72 jam. Teorinya begitu. Nah, jadi kalau misalnya umumnya itu penyakit-penyakit itu seminggu itu 2 sampai 3 kali. Oke. Dalam seminggu. Harus datang. Harus datang. Berkala 2 atau 3 kali. Seminggu gitu ya. Nah, berapa kali kita mesti pengobatan, berapa kali mesti terapi. Nah, itu juga berbeda-beda tergantung derajat penyakitnya. Kalau penyakitnya masih ringan, baru saja terjadi, 1 kali aja cukup kok itu. Oke. Jadi nggak mesti berkali-kali. Nah, tapi kalau ternyata penyakitnya derajatnya sudah lebih berat, dan selama ini didiemin saja gitu ya, sampai udah sakit banget, nggak tahan, baru berobat, nah itu biasanya perlu beberapa sesi. Oke. Nah, untuk tahu derajatnya berat atau ringan, apakah Freddy melakukan hanya cuma observasi, atau ada pemeriksaan lebih lanjut ke lab dan sebagainya, atau gimana? Beda-beda, itu per kasus, case by case. Per kasus ya? Case by case. Jadi kalau misalnya pertama kali pasien datang gitu ya, pasti kan diperiksa dulu ya, saya gitu. Diperiksa dulu, nanti dari situ saya bisa tentukan, oh ini cukup sekali, oh ini perlu 5 kali, dapat ya, dapat. Nah, artinya langsung diketahui ya, bahwa ini berapa kali gitu ya. Ada yang perlu lab juga. Oh iya, untuk lebih memastikan. Betul. Oke. Nah, kalau dari tadi kan kita bicara akupuntur itu bisa dipakai untuk segala macam penyakit gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, kalau bukan penyakit, misalnya kayak obesitas. Nah, ya kan? Karena banyak orang nih berpikir bahwa apakah mungkin akupuntur itu dapat membuat orang yang obesitas itu menjadi sehat, menjadi langsing kembali. Mungkin apa enggak? Padahal akupuntur kan cuma segitu kan, nggak mungkin dia buang lemak. Kayaknya mesti diserok lemaknya. Mungkin banget kok Riza. Jadi kalau misalnya tadi kan kita bicara penyakit ya. Jadi secara garis besar itu akupunktur dibagi 2, akupunktur penyakit dengan akupunktur kecantikan atau estetika. Gitu. Nah kalau misalnya tadi Koriza menanyakan tentang obesitas atau kegemukan, itu masuknya ke akupunktur kecantikan atau estetika. Gitu. Oke. Nah bisa. Jadi sama kayak tadi diabetes ada rumusnya jamu jaga mulut. Kalau obesitas ada rumusnya juga kok Rizal. Apa tuh? Doa. Doa itu apa? Suruh doa? Bukan. Ya suruh doa ya pasti ya. Padahal kalau suruh doa gampang loh, saya tinggal doa terus nih jadi langsing. Rumusnya ada, DOA. DOA, oke. Diet, olahraga, akupuntur. Diet, olahraga, akupuntur. Saya senangnya A doang. Diet, olahraga, akupuntur. Oh, jadi mesti diiringin juga dengan diet dan olahraga ya? Betul. Kenapa? Karena akupunktur untuk obesitas atau kegemukan gitu ya, perhatian. Ini fungsinya adalah meningkatkan metabolismenya kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi nafsu makannya kita. Mengurangi nafsu makan, oke. Jadi akupuntur itu bisa membuat nafsu makan hilang? Mengurangi? Nggak hilang. Kalau hilang nanti nggak bisa makan juga repot. Oh gitu. Jadi mengurangi nafsu makan. Gitu. Oke. Nah, sama meningkatkan metabolisme badan. Jadi ada 2 ini fungsinya akupunktur untuk obesitas. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya pasien yang nggak diet, percuma. Gitu ya. Terus pasiennya nggak olahraga, itu juga percuma. Karena fungsi akupunktur tadi kan dia meningkatkan metabolisme. Jadi pada saat si pasiennya olahraga yang tadi keringatnya seberapa, dengan dilakukan akupunktur keringatnya jadi jauh lebih banyak. Oh, jadi sebenarnya olahraga dan diet itu justru mempercepat proses itu ya, mendukung. Oke, dan jadi kalau itu semua dilakukan semua dengan benar gitu ya kok, itu seminggu itu bisa 1 sampai 2 kilo. Oh ya, nggak, karena begini, karena banyak orang bisa jadi salah pengertian, Fred, termasuk mungkin saya, bahwa yang namanya akupuntur itu hanya
perlu akupuntur tok. Oh. Sehingga bahwa didapat saja melihat bahwa akupuntur ini sebagai satu teknik yang miracle, yang ajaib. Ya, dengan tusuk sana tusuk sini dalam beberapa kali datang, zret, hilang. Tanpa perlu misalnya olahraga, diet dan sebagainya. Sama seperti orang berpikir kan minum pil, minum teh apapun juga sama gitu kan. Ternyata nggak dapat ya. Tetap aja mesti disupport sama diri kita sendiri ya. Tapi dia mempercepat prosesnya. Pasti. Dia mempercepat dan dia mempertahankan. Jadi yang kita hindari itu adalah fenomena yoyo kok, Riza. Oke. Yoyo fenomenon itu artinya pada saat dia turunnya cepat, naiknya juga cepat. Jadi naik, turun, naik. Seperti itu. Nah, itu yang kita hindari karena itu jelek sekali buat badan kita, terutama jantung. Gitu. Terutama jantung. Jadi kita menurunkan dan menstabilkan nantinya pada saat udah turun. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum kita jawab pertanyaan ini, mari kita lihat dulu Fredivian yang mau lewat dulu. Silakan, Boy. Nah, aku ngejelasin ini ke sana. Vivian, kita kembali lagi bersama saya dan Freddy dalam acara PILS, Freddy's Journal, Belajar Sehat bersama Dr. Freddy. Dan pada tema PILS kali ini, kita bicara tentang medical acupuncture 101. Nah, apa tuh 101 maksudnya, Fred? Artinya kita belajar mengenal dulu. Belajar mengenal apa sih itu medical acupuncture, akupunktur medik itu seperti apa. Oke. Ya, dan dari tadi kita sudah bicara panjang lebar ya tentang akupuntur, meskipun mungkin belum kalau bagi yang belum puas atau masih ingin bertanya, silakan. Bagi yang di Zoom bisa langsung dapat bertanya, maupun di YouTube channel Sanggar Prativi ya dapat juga langsung bertanya dengan mengirimkan pertanyaannya, nanti langsung dijawab. Dan tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Ellen, dokter, kalau katarak dan glaukoma bisa sembuh kah? Nah, langsung jawab aja ya. Silakan. Kalau katarak dengan akupunktur tidak.
katarak dengan akupuntur tidak bisa karena Nggak mungkin ya, ya karena nggak mungkin ditusuk matanya ya. ada titik akupuntur di Oh, mata. ada juga? Ada titik akupuntur di mata tuh ada, tapi fungsinya bukan buat katarak karena katarak itu adalah gangguan pada lensanya itu terjadi penebalan gitu ya, dan itu mesti operasi mata. Ya, kalau katarak. Nah, sedangkan kalau glaukoma dia ada grade-nya, derajat ringan dan derajat berat. Itu ada dua derajat. Kalau derajat berat kayak tadi saya bilang itu adalah kegawat daruratan, itu emergency, dan akhirnya mesti ke UGD. Jadi nggak perlu tusuk-tusuk jarum segala macam lama, langsung ke UGD. Kalau glaukoma derajat berat. Gejalanya apa kalau glaukoma derajat berat? Itu sakit. Sakit di bagian yang mana? Mata maksudnya? Matanya sakit ya? Matanya sakit. Nah, sakit seperti apa? Karena banyak orang yang sekarang sakit mata tuh perih mata atau gatal dan sebagainya. Seperti apa? Nyeri. Jadi bukan perih. Nyeri banget. Nyeri banget terutama di belakang bola mata, tapi di belakangnya. Oke. Orang kayak sakit kepala begitu ya? Betul. Yang daerah di sini ya suka. Betul. Tapi di bagian mata dia berasa. Dia berasa di bagian matanya itu sakit, itu glaukoma yang derajatnya berat. Dia ke gawat darurat. Jadi nggak perlu tusuk-tusuk. Tapi kalau glaukoma yang derajatnya ringan, itu akupunktur masih bisa membantu. Nah kalau misalnya kayak glaukoma gitu ya, ini contoh nih ya, kalau glaukoma doang, yang ringan ya, itu berapa kali ada pengalaman dapat disembuhkan? Biasa kalau glaukoma ringan antara 5 kali, sekitar 5 kali lah, 5 sampai 10 kali. 5 sampai 10 kali ya. Dan satu kali session akupuntur itu berapa lama ya? Kalau misalnya sesinya aja ya, itu sekitar 30 menit. Oh, sesinya 30 menit ya? Nah, tapi kan sebelumnya kan kita pasti ada pemeriksaan dulu, kita tanya jawab dulu. Oh iya, betul. Dan kalau misalnya udah sesi kedua dan seterusnya kan kita biasa tanya perkembangannya dulu, ada perkembangannya sejauh mana. Jadi kalau misalnya mau datang akupunktur mungkin luangkan waktu sekitar 45 menit lah berarti ya. Ya, taruhlah 1 jam lah ya. 1 jam. 1 jam ibaratnya untuk persiapan. 15 menit mental kan. Terus tambah lagi 1 jam untuk di jalan. Oh, ya, apalagi Jakarta kan. Pesan juga, jadi sebelum dilakukan akupunktur perut jangan kosong ya. Perut nggak boleh kosong ya? Nggak boleh kosong, jadi paling nggak makan dulu, makan berat boleh, makanan ringan juga boleh. Tapi, yang penting harus ada isinya. Jadi seperti kayak orang mau berenang ya. Zaman dulu kan kalau mau berenang katanya nggak boleh kosong. Iya. Fungsinya apa? Supaya fungsinya pada saat dilakukan penusukan itu nggak terjadi shock. Oh gitu. Pantesan saya jarang shock ya, karena saya isi makanan terus. Oke, sebelum kita masuk pertanyaan, ini ada pertanyaan ya. Dok, kalau kita obesitas dengan jalani doa berhasil, kita berhenti doa, apa yang akan kembali seperti semula? Berarti kalau misalnya dengan diet, olahraga, akupuntur, sukses nih. Apakah masih perlu diet dan olahraga lagi? Nah, jadi perlu tetap ya, namanya diet, olahraga gitu ya, itu perlu karena untuk kesehatan kita sendiri. Cuma bedanya adalah pada saat kita menurunkan berat badan sama mempertahankan berat badan yang sudah turun, itu otomatis derajatnya berbeda. Dietnya nggak perlu seketat pada saat menurunkan, olahraganya juga tidak perlu yang seintens untuk menurunkan. Iya. Misalnya untuk menurunkan berat badan nih, saran saya sih olahraganya itu paling tidak 5 kali dalam seminggu. Iya, ini perhatian, saya salah satu pasien dari Dr. Freddy. Dan saya stres ketika disuruh seminggu 5 kali. Waduh, 1 kali ya saya udah stres, sekarang 1 minggu 5 kali. Aduh, kenapa sih mesti sampai 5 kali begitu? Karena kalau misalnya, tadi kan Korizal kan biasanya 3 kali ya seminggu ya. Nah, kalau 3 kali seminggu itu sebenarnya cukup untuk mempertahankan Korizal. Oh, berarti kalau misalnya menyambung pertanyaan Ibu Ellen tadi, kalau sudah berhasil sampai tubuh yang ideal, berarti cukup dong olahraga 3 kali atau 2 kali, hanya untuk mempertahankan. Betul. Oke, jadi bukan berhenti sama sekali ya Bu ya, bahwa diet, olahraga, dan akupuntur. Akupunturnya? Akupunturnya tetap tapi jarang. Sebulan sekali. Akupunturnya sebulan sekali. Oke, jadi bisa diketahui bahwa mulai terjadi pengurangan ya, dari intensitasnya 5 kali jadi mungkin 3 kali atau 2 kali. Nanti kalau misalnya udah tetap stabil terus kayak begitu, akupunturnya bisa nggak usah. Nah, yang penting tetap aja ya, tetap masih ada ininya. Yang penting jangan berhenti doa yang satu lagi ya Bu ya. Kalau berhenti doa satu lagi takutnya ini jadi nafsu makan lagi muncul. Tidak terjaga. Nah, Fred, selain akupuntur, selain kita tahu ada jarum, ya, saya juga menemukan, ya, sering juga tahu bahwa akupuntur itu suka ada yang namanya kayak lampu merah itu apa namanya itu?
Oh, Yang disinarin yang bikin ya, panas itu apa? Infrared ya? ya. Itu TDP istilahnya, Korizal. Oh, Dan Pak oke. Vivian juga. Itu lampu lampu TDP itu artinya untuk memberikan rasa kehangatan, rasa panas gitu. Nggak boleh Oh. panas banget ya, jadi nggak boleh kepanasan, cukup hangat sebenarnya cukup gitu. Hmm. Sebenarnya kalau misalnya itu namanya rangsang thermal, Korizal. Jadi rangsang thermal itu adalah rangsang untuk menaikkan suhunya kita bikin hangat. Fungsinya apa? Dia fungsinya adalah untuk melebarkan pembuluh darah kita, Oke. melebarkan pembuluh darah kita. Nah, rangsang thermal bisa dengan lampu tadi, TDP, namanya Ya. lampu TDP, bisa juga dengan moksibusi, dengan moksa. Apa tuh? Oh, pengasapan ya kalau nggak Iya, salah. Ya, betul. ya saya Moksa ingat itu ya. kalau misalnya Prativian pernah lihat itu bentuknya kayak cerutu. Ya, 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 ya. Bentuknya kayak cerutu gitu ya. Nah, itu dibakar di ujungnya dan kita arahkan ke titik-titik akupunktur. Oh, iya, iya, iya. Itu Gitu. kayak model-model Shinsei juga ya. Betul, betul, Oh, betul. berarti dunia kedokteran barat pun juga menggunakan itu juga. Menggunakan, menggunakan. Oh. Cuma biasanya kalau misalnya tergantung tempat ya. Ada tempat-tempat yang memang tidak mau itu, tidak mau menggunakan itu karena kan itu kan berasap dan bau ya. Ya, betul. Ada Dan sebenarnya mengganggu kali ya itu bagi pasien yang lain ya. ada moksa yang smokeless. Oh ya? Warnanya hitam, tapi itu khasiatnya kurang dibandingkan dengan yang berasap. Oh, jadi lebih bagus yang berasap ya. Hmm, Oke, oke. hmm. Kalau pakai cerutu nggak dapat ya? Nggak, nggak bisa. Karena berasap juga, Nah, asapnya gede lagi. Banyak. jadi modalitasnya itu, jadi bisa pakai lampu TDP tadi, bisa Mm-mm. juga dengan moksibusi. Oke. Nah, mungkin yang saya masih penasaran ya, walaupun tadi sudah ditanyakan, ada akupuntur yang benar-benar di listrik, ya disetrum gitu, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak saya mau tanya, itu kenapa mereka tidak? Jawaban paling sederhananya adalah mereka memiliki kontraindikasi terhadap elektroakupunktur. Itu kontraindikasi. Maksudnya makhluknya itu, manusianya. Si pasiennya. Berarti nggak semua orang dong. Nggak semua orang. Nggak semua orang dapat diberikan itu listrik itu. Betul. Jadi nggak semua pasien itu bisa diberikan listrik karena dia masuk kontraindikasi, Mm-mm. dan nggak semua kasus. Dan nggak semua kasus itu perlu dilakukan listrik. Gitu. Dari mana taunya bahwa tidak pasien ini dapat, pasien ini tidak? Kontraindikasi. Jadi misalnya pasiennya punya serangan jantung gitu ya, punya gangguan irama jantung, lebih khususnya itu gangguan irama jantung, kelistrikan jantung, nah itu nggak boleh karena dengan diberikan rangsangan iya. ganggu listrik jantung. Atau misalnya si pasiennya itu punya implan, misalnya pernah patah tulang, habis itu tulangnya disambung gitu ya pakai plat gitu ya, misalnya di tangan sini, nah terus kita tusuk jarum di platnya situ, kita sambungkan ke listrik situ, nggak boleh. Misalnya kontraindikasinya masih ada lagi yang lain-lain. Oh gitu. Jadi kontraindikasi itu baru dapat diketahui setelah kita bertanya dengan pasien. Betul. Dan bahwa yang disebut kontraindikasi kalau terdapat sesuatu yang di dalam bertentangan dengan listriknya ya. Betul. Oke. Berarti kayak saya gitu, pantesan kayak saya kemarin tuh langsung aja gini. Meskipun udah pasang ring jantung, nggak efek ya. Sebenarnya nggak kontraindikasi jadinya dong. Kalau ring nggak apa-apa. Kalau ring nggak apa-apa ya. Cuma karena Rizal punya ada sakit jantung, jadi kalau misalnya penusukan di daerah dada gitu ya, nah itu harus hati-hati lah kalau pakai listrik. Tapi kalau di daerah tangan, kaki gitu aman. Oh aman. Oke. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Gracia Novia. Dok, apakah ada contoh bukti nyata pasien dokter yang sembuh berkat akupuntur? Iya dong, harus ada buktinya. Boleh. Mungkin ada di slide saya. Oke, boleh ditampilkan slide-nya? Saya nyiapin tapi baru satu pasien nih, Korizal. Nggak apa-apa, coba kita lihat. Mana dia? Nah ini. Ini ada video, boleh diputar dulu kan? Oke, kita putar videonya dulu ya. Saya Leni Kusuma. Oh, terbalik. Bisa dibalik nggak? Atau ngambil dari asli dulu? Bentar, bisa dibalik nggak, Boy? Di rotate dulu. Ini di tempat praktek ya? Iya, itu. Oke. Di ruang tunggu saya itu. Oke. Saya Leni Kusuma. Suaranya boleh dibesarin, Boy? 5 tahun. Saya menderita diabetes sudah berjalan 5 tahun. Dan saya di dokter gula dikasih tahu saran-saran nggak boleh makan ini itu, dan gula
gula darah saya terakhir 176. Jadi setelah saya ketemu sama dokter Freddy, disarankan diakupuntur supaya sembuh. Saya sudah menjalani 1 paket 10 kali dalam 5 minggu. Ternyata kemarin saya ambil ke lab, gula darah saya normal. Terus kolesterol saya juga pada turun. Puji Tuhan. Terima kasih. Wow, boleh diceritakan tentang pasien ini? Iya. Gimana? Jadi, boleh buka slide-nya nggak? Oh, slide-nya dibuka. Jadi pasien ini tuh yang kayak tadi saya cerita itu sebenarnya ada pasien-pasien tertentu yang kalau ditanya diabetes gula darah gulanya bandel. Nah ini salah satu pasiennya. Gulanya bandel, oke. Jadi pasiennya itu sudah berobat gitu ya ke penyakit dalam dan sudah diberikan obat-obatan gula. Nah, ini contohnya. Ini mungkin agak kecil ya. Boleh kira-kira bisa di zoom nggak, Boy? Nah itu kelihatan. Yang mana yang mau dilihat? Gulanya yang paling atas. Gula itu. Ya. Glukosa puasa. Ya, ini Oke. lab yang pertama. Ini lab pertama ya. Pertama itu 108. Ini belum ketemu saya. Seharusnya di bawah 100 ya. Seharusnya di bawah 100 karena dia puasa. Oke. Karena dia puasa. Nah, terus abis itu naik lagi. Coba geser ke kiri. Ya, ke kiri. Ya, terus. Nah, ini pemeriksaan kedua, naik 150. Waduh. Dari 108 jadi 150. Naik 150. Dan ini belum top loh. Lalu itu tadi lalu di bawahnya ada glukosa 2 jam. PP itu? Jadi setelah dia ambil darah, terus habis itu dia pergi, gitu ya, dia makan dulu, sarapan dulu gitu ya, terus 2 jam setelah sarapan dia ambil darah. Ambil darah lagi. Datang ke labnya lagi. Jadi setelah 2 jam. Setelah 2 jam. Dan lebih naik lagi. Naik juga itu, di atas 140. Gitu ya. Nah, di sini kolesterolnya juga naik nih. Kolesterolnya 204, LDL-nya juga tinggi 124 dan dicoba di bawah lagi ada triglycerid. Turunin geser ke atas, Boy. Oke. Ya, terus ya. Triglyceridnya juga tinggi itu. Oh iya. 200 lebih itu. Wah, triglyceridnya 268. Iya, hampir 2 kali lipat ya. Hampir 300. Iya. Nah, ini lab yang kedua dia. Nah, terus boleh geser ke slide berikutnya. Oke, kecilin dulu, Boy. Baru masuk slide berikutnya. Ya. Ini udah slide berikutnya belum? Ya. Nah, ini yang persis pemeriksaan terakhir sebelum saya sarankan akupunktur. Oke, ini pemeriksaan terakhir. Sebelum saya akupunktur. Oke. Ini 178 itu. 176 ya. 176. Naik juga ya? Naik lagi. Jadi 150 naik 176. Wow. Gitu. Oke. Gulanya naik terus walaupun sudah diberikan obat, walaupun dia olahraga tiap hari, Korizal. Ini ibu ini udah olahraga tiap hari. Lalu udah minum obat. Dan hidupnya udah disiplin. Bahkan keluarganya pun juga banyak melarang nggak boleh makan ini. Oh ini darah jenis brutal ini ya. Gulanya. Ini gulanya brutal sekali. Nah, ibu ini datang ke saya itu gergetan. Oke. Gergetan karena saya sudah melakukan semuanya. Bahkan saya nggak bisa menikmati hidup karena makanan banyak sekali nggak boleh. Oke. Dan akhirnya gergetan gimana caranya? Usia berapa sebentar? Ibu itu usia berapa? Ada di atas 50. Hampir 60. Tapi hampir 60. Hampir 60. Oke. Ada di bagian atas kalau nggak salah usianya. Turunin, Boy. Naik lagi. Sorry. Nah itu. 65. 65 ya, iya. Oh iya. 65 tahun. 65 udah nahan diri, nggak bisa makan enak, udah nggak bisa ini, tetap aja nggak turun. Berarti ke kamu itu 3 kali ya? Waktu pemeriksaan umum? Enggak, waktu pemeriksaan sebelumnya belum ke saya. Oh, ini belum. Ini baru ini yang ketiga ini baru ke kamu. Iya, yang ketiga baru ke saya, habis itu bawa hasil sebelumnya. Bawa hasil sebelumnya. Oke, yang berarti yang terakhir ini 176 tadi ya. Betul. Naik dari 140 ke 176. Oke, baru kemudian ditawarkan akupunktur. Oke. Nah, setelah di akupunktur 10 kali, nah itu hasilnya yang paling kanan. Tadi dia bilang 1 paket 10 kali tadi. Oke, sekarang kita lihat yang hasilnya setelah di akupunktur 10 kali, yang kanan di zoom. Ya, bukan, slide berikutnya. Yang tadi, slide yang tadi. Nah, sekarang di zoom, lalu ambil yang kanan. Nah, betul, di zoom. Ya, turunin. Nah, turunin. Turunin. Maksudnya digedein. Ya, lalu slide-nya diturunin. Itu naikin itu namanya slide. Nah, slide turun.
Glukosa puasanya 100. Dari 170. Itu setelah 10 kali. Setelah 10 kali. Yang tadinya bandel nggak mau turun-turun, bahkan cenderung naik-naik terus. Terus glukosa puasa 2 jamnya itu tadi 286 ya. Sekarang jadi 177. HbA1c-nya masih belum turun. Kenapa? Karena HbA1c itu bukan untuk mengukur saat ini. Dia mengukur kondisi 3-6 bulan ke belakang. Oke. Dan waktu itu kan belum diakupunktur, jadi ya wajar yang belum turun. Oke. Nah sekarang dengan kasus ibu ini, ya, apakah dengan 100 dan seperti itu, ibu ini sudah selesai? Belum. Masih ada lagi? Betul. Oke. Karena saya nanya kan, ibu berobat ke saya itu targetnya mau apa? Iya, betul. Ibunya bilang, dok, saya bosan minum obat terus-terusan. Nah, apakah pada saat 10 kali akupuntur, ibu ini menghentikan obat? Obatnya nggak boleh saya hentikan. Obatnya itu ranahnya penyakit dalam. Jadi obat harus tetap diminum. Sampai nanti diturunkan oleh penyakit dalamnya. Gitu. Jadi targetnya setelah ini, tadi kalau ditanya setelah ini selesai. Iya. Jadi setelah ini ibunya akan kontrol lagi ke penyakit dalam. Nah nanti obatnya akan dimodifikasi nanti. Oke. Harapannya diturunkan. Jadi waktu itu ditanya apa yang ibu mau? Jawaban ibu itu apa? Saya bosan minum obat terus. Oke. Gitu. Jadi saya bosan dok minum obat terus-terusan, nggak boleh makan, olahraga tiap hari, gulanya bukannya malah turun malah naik. Gitu. Jadi keinginan ibu itu sebenarnya apa? Tidak mau minum obat lagi? Iya, lepas obat kalau bisa. Lepas obat. Oke, iyalah. Saya minum obat bosan dok. Mendingan minum wine gitu ya. Oke, berarti, nah ketika terjadi penurunan seperti ini, apa yang terjadi pada reaksi si ibu? Senang banget. Dan dia bahkan bisa menjawab ke keluarganya yang tadinya bilang nggak boleh makan ini itu semuanya nggak boleh. Sekarang bilang bahwa oh ini saya boleh loh, kan makannya nggak banyak gitu, makannya cuma sedikit boleh gitu. Jadi menikmati hidup lah. Ketika di akupuntur, obat tetap jalan, tapi makanan apa yang Freddy sarankan? Yang tadinya dilarang boleh tetap dimakan, tapi dalam kadar tertentu. Kalau kita makannya cuma sedikit-sedikit itu semuanya boleh. Jadi yang namanya jamu itu, jaga mulut itu boleh, tapi sedikit-sedikit. Bukan berarti sama sekali tidak boleh makan. Bukan berarti seperti itu. Yang penting ibaratnya gini ya, Prativian ya. Artinya kesehatan itu tergantung dari kita tuh nggak boleh berlebihan aja intinya ya. Ibaratnya hidup tuh mesti seimbang, balance. Nggak lebih, nggak kurang. Ya, secukupnya. Mungkin kata secukupnya itu memang berlaku untuk hal apapun ya. Nggak cuma sekedar mencari pekerjaan, harta, dan sebagainya, tapi juga ternyata untuk kesehatan juga ternyata luar biasa. Dan jadi ibu ini masih tetap menjalankan lagi untuk berikutnya ya. Oke. Wah, luar biasa ya, ternyata sudah terbukti gitu. Nah, nanti kita lihat nih, ada lagi nih buktinya mungkin nanti ya, yang lain misalnya obesitas atau penyakit yang lain, nanti mungkin dapat terlihat. Jadi semakin penasaran mungkin Prativian yang ada di YouTube maupun di Zoom ya, betapa bahwa akupuntur itu ternyata dapat membuat penyakit yang tadinya kita duga bahwa hanya tergantung pada obat, ternyata dapat membuktikan bahwa dari akupuntur saja kita dapat mengurangi obat-obatan ya, gitu, dan tetap dapat bisa menikmati hidup. Nah itu yang saya suka itu, menikmati hidup ya. Benar berarti Vian, kita sehat itu gini, yang saya temukan banyak orang sehat tapi tidak bisa menikmati hidup. Itu kasihan sekali ya. Dan orang kayak gitu perlu di akupuntur enggak sih? Banyak orang punya segalanya, sehat, tapi nggak bisa nikmatin hidup. Sementara yang sakit tuh pengen banget menikmati hidup ya. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, pertanyaan saya, Fred, apakah akupuntur juga boleh dilakukan untuk anak-anak? Oh, boleh sekali. Jadi nggak cuma anak-anak, Prativian. Jadi anak-anak boleh, bahkan bayi pun, bukan anak-anak loh. Oh, bayi pun dapat juga ya? Oke. Bayi pun bisa, bahkan sampai lansia, sampai umur sekian pun bisa. Jadi nggak mandang usia. Apakah jarumnya berbeda atau sama? Kalau jarumnya lebih kecil, otomatis ya. Kalau untuk bayi pakainya yang tadi yang untuk kecantikan. Itu kecil. Dan itu untuk bayi itu biasanya nggak kita tinggal. Jadi jarum tusuk, cabut. Oh gitu. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya di tekniknya, tapi tetap bisa ditusuk. Tusuk, cabut, tusuk jarum. Oh, nggak perlu ditinggal ya? Nggak perlu ditinggal. Beda sama orang dewasa, biasanya kan kita tinggal selama 30 menit gitu ya. Iya. Apa yang membedakan bahwa yang dewasa ditinggal, yang bayi tidak? Nah, pertama karena bayi itu kan
nggak bisa diem ya, dia kan akan selalu gerak. Kita suruh diem dia belum tentu ngerti, dia pasti akan gerak segala macam. Nah pada saat gerak begitu takutnya nanti jarumnya kenapa-napa di sana, jarumnya bengkok lah, jarumnya mungkin patah lah. Bayi diem kan kalau lagi nyusu ya, nggak bisa ya nusuk bayi yang lagi pas nyusu. Lagi ASI tusuk. Takutnya salah nusuk ya dokternya ya. Takutnya keselak loh Riza. Oh keselak. Takutnya keselak itu nanti malah bahaya. Tapi apakah itu berefek ketika tusuk cabut itu tetap ada efeknya ya? Oh, ibaratnya cuma sekedar merangsang. Betul, merangsang. Jadi kita sebenarnya bahkan gini nih, Prativian juga akupunktur, ada yang akupunktur dari Tiongkok gitu ya. Dalam perkembangannya ada akupunktur dari Korea, ada akupunktur dari Jepang. Oh, beda-beda lagi. Beda-beda. Oke. Nah, dan itu dasarnya memang sama-sama dari Tiongkok karena kan memang asalnya dari Tiongkok. Yeah. Nah, tapi dalam perkembangannya akupunktur Korea dan Jepang dia nusuknya itu begitu tipis kok. Maksudnya tipis itu gimana? Nusuk hanya di permukaan kulit sampai jarumnya itu jatuh-jatuh. Oh, goyang-goyang gitu ya? Oke. Nah, itu aliran akupunktur Jepang. Oh, ya nggak sampai berdiri tegak. Betul. Sampai goyang-goyang. Oke. Bisa digoyang-goyangnya. Kalau kita diemin aja dia turun. Iya. Turun gravitasi. Nah, itu akupunktur Jepang. Oh, luar biasa ya. Gitu. Alirannya banyak. Alirannya banyak. Oke. Wah, luar biasa ini. Ternyata bicara akupuntur itu benar-benar membuat kita terbuka ya. Nah, oleh karena itu, jadi saya pengen tanya nih, apa sih yang membuat bahwa Freddy memilih spesialis akupuntur? Kenapa nggak memilih spesialis kedokteran yang sudah biasa, misalnya penyakit dalam, ya kan, atau apapun gitu? Kenapa memilihnya akupuntur yang justru kalau berdasarkan data sangat masih sedikit sekali para dokter yang mengambil spesialis akupuntur ini? Di mana ketertarikan itu di mana? Senang nusuk atau senang apa? Senang nusuk orang gitu ya kalau misalnya. Jadi gini, waktu saya pertama kali lulus jadi dokter umum gitu ya, kan saya kan nggak langsung ngambil spesialis, saya kerja dulu, saya praktek dulu, nanganin pasien dulu. Nah, dari nanganin pasien itu saya menemukan bahwa pasien-pasien itu ada yang dengan obat bagus gitu ya, obat-obatan konvensional itu bagus, tapi ada juga loh kasus-kasus tertentu yang dengan obat-obatan konvensional itu nggak bagus. Contohnya misalnya kayak tadi diabetes, darah tinggi gitu ya. Nah itu kalau pergi ke dokter aja nggak semua, tapi banyak dokter yang bilang udah minum obat aja terus sampai kapan? Ya nggak usah, terus aja minum obat. Nah itu saya agak kurang puas dengan itu karena beberapa kali saya mendapatkan pasien yang akhirnya efek sampingnya kemana-mana. Efek sampingnya kemana-mana gitu loh. Nah akhirnya saya nyoba, ingin tahuan itu saya nyoba gimana sih caranya ngobatin pasien yang seperti ini gitu loh, yang dengan obat-obatan konvensional itu kurang lah hasilnya. Saya mencari tahu gitu kan. Saya cobalah pengobatan dari timur, kalau misalnya dari barat hasilnya begini, saya cobalah dari timur bagaimana. Akhirnya saya kursus dulu akupunktur. Jadi saya bukan ngambil spesialis langsung, saya kursus dulu akupunktur. Nah di situ sama kayak tadi Ko Rizal bilang, kok saya ngelihat pasien ditusukin jarumnya nggak ada obatnya gitu ya. Nah kok kayak magic-magican gitu kan. Iya betul. Ditusuk sembuh, kok bisa gitu, kayak sulap gitu. Iya. Nah, dari situ saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Dan dipraktekkan ke pasien itu hasilnya juga bagus. Nah, dari sejak itu saya pengen memperdalam lagi. Dan akhirnya bagaimana mengcombine antara kedokteran barat dengan kedokteran timur, dicombine. Wow, menarik ya. Menarik di situ. Ya, jadi artinya gini, kamu itu sebagai dokter bukan sekedar apa ibaratnya membuat orang datang berkali-kali lalu tergantung pada obat saja, tapi ada ketidakpuasan, ada rasa puas ketika melihat bahwa kalau bisa pasien ini tidak perlu datang lagi dan sembuh. Ya. Dan ini Prativian mungkin saya pikir nggak banyak ya dokter seperti ini ya, sangat sedikit yang dapat kita temui bahwa benar-benar mempelajari bidang ilmu kedokteran kembali kepada hakikatnya, yaitu apa? Membagikan pengetahuan sekaligus membuat orang lain sembuh tanpa ketergantungan. Karena banyak juga orang-orang atau dokter-dokter yang membuat pasiennya menjadi tergantungan pada dirinya atau pada obat-obatan gitu. Nah ini juga satu hal lagi nih, banyak pasien kalau dalam bidang kedokteran umum itu kan mesti check up, mesti tanya lagi sama dokter, dok obat saya gimana, perlu dikurangin atau tidak dan sebagainya. Nah kalau akupuntur sendiri, misalnya kayak contoh ibu tadi, ya kan setelah ketika dia berjalan 10 kali, waktu
Freddy menentukan bahwa ini 10 kali, itu memang sudah ada hitung-hitungannya atau cuma sekedar kira-kira? Bu, 10 kali ya, Bu, gitu. Itu pengalaman. Oke, kembali lagi pada pengalaman. Pada jam terbang kita ngelihat bahwa ini harusnya nggak sederhana karena udah dikasih obat, udah diet, udah olahraga sampai sebegitu intensnya ya. Nah itu gulanya masih naik terus. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun dan ibu itu punya keturunan. Dari orang tuanya pun dia punya diabetes, kencing manis, dan dia turun ke dia. Saudara-saudaranya enggak. Oke. Ke dia. Oh, hanya ke ibu ini saja. Oke. Jadi dia punya keturunan dia udah minum obat, dia udah diet, dia udah olahraga, semuanya udah. Semua pengobatan konvensional itu semuanya sudah semua. Oke. Gitu. Yang belum cuma insulin, suntik insulin, karena ibu itu takut. Oh. Berarti, oke. Oh iya, saya jadi baru ingat ya. Berarti orang-orang yang selama ini mungkin tergantung dengan insulin, dapat juga dong melakukan dengan akupuntur ya? Malah lebih baik ya? Ya itu tadi, kalau misalnya kesembuhan kan datangnya dari Tuhan. Ya, betul. Kalau saya kan hanya mengusahakan, gitu. Tapi dari pengalaman memang ada perbaikan. Ada perbaikan. Yang penting gini, kalau menurut saya, harus sabar, telaten gitu ya. Harus niat, disiplin. Dan jangan lupa, nah, kalau penyakit lain, nggak perlu doa ya? Doa itu ya, doa. Iya, nggak perlu diet ya. Yang penting O-nya aja, olahraga aja. Ya. Oke. Gitu. Jadi memang bagi yang tidak obesitas enak ya, Anda tidak perlu doa. Yang obesitas kayaknya udah badannya kegemukan, mungkin juga imannya kurang sehingga butuh doa. Oke. Fred, ini nggak terasa, sebentar lagi kita akan habis acara kita ya, nggak terasa 1,5 jam loh. Wah, luar biasa nih, 1,5 jam, dan kita membedah tentang akupuntur. Nah, sebelum kita akhiri acara kita, ya, kira-kira apa yang ingin disampaikan sebagai akhir kesimpulan dari talkshow kita, bincang-bincang kita hari ini yang bisa dibagikan kepada perhatian. Silakan. Ya, jadi perhatian perlu kita ketahui sama-sama bahwa akupuntur itu kita menawarkan alternatif baru, ya, cara baru. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu pengen mencoba atau sudah bosan dengan pengobatan konvensional gitu ya, bolehlah dicoba akupuntur. Dan akupuntur itu sudah diakui oleh WHO, bukan alirannya beda dengan Shinsei gitu ya. Jadi kita berbeda dengan Shinsei. Dan akupuntur itu rasanya hanya tidak nyaman, bukan sakit sekali sampai perlu ditakuti, tidak. Jadi boleh dicoba. Ya, jadi rasanya tidak nyaman itu mungkin awal-awal ya, gitu. Bagi yang sudah terbiasa, nanti mungkin akan ketiduran, ya seperti saya. Saya ngomongnya jeleknya dulu. Iya, tapi sebenarnya pada dasarnya ketidaknyamanan itu sangat relatif sekali. Ya, kalau Anda memang niat untuk sembuh, menurut saya akupuntur menurut saya adalah hal yang paling nyaman gitu, ya. Yang penting kalau mau ditusuk Anda merem aja lah. Banyak kok yang tidur ya kok ya di sana. Iya. Banyak yang tidur. Makanya saya juga sering ketemu banyak. Kan ya, yang uniknya gini kalau akupuntur itu ya, kalau dokter umum kan punya ruang praktek sendiri yang benar-benar terisolasi ya, nggak boleh. Akupuntur itu yang saya suka temuin itu adalah cuman pakai bilik-bilik dan kita bisa saling mendengar. Ya kan, walaupun nggak bisa melihat, tapi jarak antara pasien atau ininya ya, energinya tuh sepertinya nggak terkurung gitu loh. Ya, itu membuat saya juga merasa bahwa ada yang lebih parah juga dari saya. Tapi nggak ada tuh yang di akupuntur berteriak sih sebenarnya. Kalau dari pengalaman saya nggak ada yang berteriak dan sebagainya. Ya, oke. Ini acara Freddy's Journal ini akan rutin ya setiap seminggu sekali. Dan ini hanya pertama kali untuk di hari Sabtu, Prativian. Dan berikutnya nanti akan diadakan pada hari Kamis, ya, setiap jam 1 sampai setengah 3. Jam 13 sampai jam 14.30. Dan Kamis berikutnya akan pertemuan kita kedua, Freddy's Journal ini akan jatuh pada tanggal 1 April. Ya, dan ini benar, bukan April Mop ya, bukan. Bukan kita bilang ada siaran, ternyata nggak ada. Jadi 1 April, nantikan saja, tanggal 1 April, hari Kamis, jam 13 sampai jam 14.30. Mungkin Anda penasaran, apa kita bahas? Kita tanya. Untuk 1 April, kita akan membahas tentang apa nih, melalui akupuntur?
Kita bahas tentang diabetes tadi ya. Tadi kan Diabetes ya? diabetes. Menarik. Oke. Kita akan membedah tentang diabetes ya. Oke, jadi perhatian yang ada di YouTube, silakan Anda mendaftarkan diri di di link yang sudah pernah diberikan atau lihat di Sangga Pra TV YouTube channel, atau nanti dapat langsung menunggu bahwa setiap hari Kamis dan Kamis tanggal 1 April kita membedah tentang diabetes ya, dari sudut pandang akupuntur. Oke. Nah, seperti janji Dr. Freddy akan diberikan apa namanya tadi? Door prize. Door prize-nya dalam bentuk terapi akupuntur free. terapi akupuntur free 1 kali. Ya, 1 kali akupuntur. Oke. Dari berapa orang yang bertanya tadi sebelumnya, ada juga yang bertanya tadi ada lagi pertanyaan ya? Tunggu. Sebelumnya ada yang bertanya tadi, ada Ibu Dian, lalu ada Ibu Ellen, ada Ibu Gracia, ada Ibu Marta. Ya. Bu Dian, Bu Ellen, Bu Marta, dan Ibu Gracia. Siapa yang menentukan, Fred? Oh, saya ya? Berat amat ya suruh menentukan ya. Aduh, kalau saya menentukan mungkin... Oke, nah saya pilih ini aja, Ibu Marta aja ya. Oke, Ibu Marta, selamat. Anda mendapatkan 1 kali free untuk akupuntur. Tadi yang bertanya kalau nggak salah tentang tumit ya. Tentang tumit ya. Nah, oke. Nah, siapa tahu dari situ ketahuan apakah memang ada pertumbuhan tulang baru atau tidak sama sekali ya. Dan nanti dapat ditanganin oleh Dr. Freddy. Yang penting datang ya, jangan pakai online karena pakai online juga susah untuk ngeliat tumitnya. Oke, perhatian, tanpa terasa 1,5 jam 90 menit sudah kita lalui bincang-bincang kita untuk mengenal apa itu akupuntur yang benar-benar baru sekarang dapat ibaratnya sudah berjalan lama, tapi kali ini kita angkat akupuntur sebagai salah satu bidang kedokteran yang sudah diterima oleh WHO sendiri sejak tahun 1800-an. Dan berikutnya silakan menantikan acara Freddy's Journal setiap hari Kamis, dan Kamis berikutnya 1 April kita akan membahas tentang diabetes ya. Saya Stefanus Rizal dan Dr. Freddy mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya.